So tell me where she is. Tell me your fucking shit. Where is she? Halo para sinefilia, gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa lagi di Acung Zaki Channel. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk kita simak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini film berjudul Last Seen Alive yang dirilis pada tahun 2022. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus pada pasangan suami istri. Ada William dan Irene. Mereka berdua sedang dalam perjalanan menuju rumah orang tua Irene yang berada cukup jauh dari perkotaan. Irene bermaksud untuk menenangkan pikirannya di rumah orang tuanya setelah dia melakukan kesalahan fatal, yakni berselingkuh dengan pria lain yang ketika suami-suami di luar sana akan mentalak atau meninggalkan istri. Tidak tahu seperti itu, William dengan lapang dadanya memaafkan perbuatan laknat Irene dan justru sekarang mengizinkannya untuk tinggal sementara di rumah orang tuanya. I know that was hard for you. Mereka berdua pun sudah dekat dengan rumah orang tua Irene. Sekitar 15 menitan lagi, William memutuskan untuk mengisi bensin dahulu, yang dimana Irene juga ikut turun dari mobil untuk membeli air dan Kinder Joy di Zaki Mart. Di toilet, Irene kembali mendapat pesan dari mantan selingkuhannya yang kekeh ingin melanjutkan hubungan gelapnya. Tetapi karena Irene sudah kapok, dia pun mengabaikan pesan tersebut. Ketika akan kembali ke mobil, terlihat di kejauhan Irene dipanggil oleh seorang pria asing. Entah siapa orang itu dan apa tujuannya. Namun saat 3 menit sudah berlalu dan Irene tak kunjung muncul, William pun segera menyusulnya dengan mencarinya ke toilet, bertanya kepada kasir dan memeriksa keadaan di sekitar minimarket tersebut. Setelah berkeliling di sekitar pom bensin, William pun tak kunjung menemukannya, hingga dia memutuskan untuk bertanya kepada si kasir mengenai alamat pom bensin ini dan nomor telepon polisi setempat. Di mana William akhirnya tersambung kepada seorang detektif kepolisian bernama si Bapak Detektif. Beliau menyuruh William untuk tetap tenang karena sebentar lagi dirinya akan langsung meluncur ke TKP. Hi, you've reached Lisa. Give me a message and I'll call you back. Tak bisa hanya menunggu, William pun memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya. Karena siapa tahu Irene ingin sampai lebih dulu, yang sebenarnya hal itu tidak masuk akal. Di mana kedua orang tua Irene pun dibuat bingung dengan William karena Irene sama sekali belum tiba di sana. William kembali ke pom bensin dan bertemu dengan si detektif yang baru saja tiba. Mereka berdua bertanya kepada kasir tentang kamera CCTV yang ada di sana. Di mana si kasir mengatakan jika semua kamera CCTV yang ada di sana kebetulan sedang rusak dan teknisi terus menunda perbaikan, yang alhasil tidak ada satupun petunjuk yang bisa mengarahkan William tentang kemana menghilangnya si Irene. No, I think I'm gonna stay here. Si detektif pun izin kembali ke kantor untuk memeriksa barang-barang pribadi Irene, seperti laptop yang telah William berikan. Sejenak di mana saat beliau sudah pergi, William pun dikejutkan dengan satu kamera CCTV yang masih aktif, di mana dia langsung murka kepada si kasir dan mengambil paksa hardcard untuk diberikan kepada si detektif. Working. No, it must. Man, you mind your own fucking business. Yeah, get the fuck out of here. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat ada seorang pria berjenggot dan memakai kemeja kotak-kotak memanggilnya dan mengajaknya ke mobil. Sehingga bisa diambil kesimpulan jika Irene kenal dekat dengan orang tersebut. William pun diinterogasi untuk dicari tahu alasan Irene menghilang karena bisa saja kemungkinannya berasal dari masalah internal, seperti pertengkaran di antara mereka berdua dan Irene sengaja kabur. You know her pretty well. All right. So Lisa's from here. She's got friends. Yeah, like I said, I was taking her there to drop her off. Namun
dari apa yang kita lihat tadi dan dari pengakuan William sendiri, mereka memang sedang mengalami sedikit ketegangan akibat perselingkuhan. Tapi tidak sampai bertengkar, sehingga William yakin jika menghilangnya Irene adalah murni sebuah culikan. Si detektif dan tim pun langsung mengusut kasus ini, sementara untuk William, dia diperbolehkan untuk pulang. Namun sebagai suami yang bertanggung jawab, William tidak akan pulang dan diam begitu saja. Bermodalkan rekaman CCTV tersebut, William pun kembali ke rumah orang tua Irene untuk menanyakan apakah mereka mengenal pria yang ada di video tersebut. Okay, do you know this guy? I can't really see very well from here. Yeah, that's Snuggles. That's our handyman. Saat disidik-sidik, kedua orang tua Irene ternyata mengenal pria tersebut, yakni teman sekolahnya si Irene dulu. Bahkan pria ini sempat bekerja di rumah mereka sebagai seorang tukang. Pria tersebut bernama Ken dan dia tinggal tak jauh dari sini, sehingga William secepatnya pergi ke sana untuk mencari tahu apa maksud si Ken ini membawa Irene bersamanya. Where is Morrison's? Dalam perjalanan, William menghubungi si detektif yang mengaku masih belum menemukan apa-apa, di mana tujuan William menghubunginya adalah untuk memastikan mereka sedang sibuk mencari petunjuk, sehingga dirinya bisa bertindak sendiri dengan metodenya sendiri untuk menyelamatkan istri tercintanya. Fuck. In 12 miles. In 200 feet. Sesampainya di sana, langsung masuk ke dalam rumahnya dengan sebatang linggis di tangan dan telah diberikan sedikit pelajaran salam olahraga. Si Ken pun mengaku jika dirinya memang telah menculik Irene, tapi bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan ada orang lain yang menyuruhnya. Orang tersebut bernama Bron. Ken bersedia untuk membawa William ke tempatnya. Dengan kecepatan tinggi, William pun pergi menuju lokasi yang bernama Bron ini. Dengan si Ken yang terikat di bagasi, di mana aksi ngebutnya tersebut pun harus membuat petugas memberhentikannya, yang hal tersebut akan membuatnya menjadi bermasalah. Tak ingin membuang waktu dengan Irene yang menunggu untuk diselamatkan, William pun memilih untuk lari ke dalam hutan, di mana lokasi si Bron sendiri sudah dekat dengan posisinya saat ini, sehingga William menghiraukan setiap resiko demi keselamatan istri tercintanya. William sempat akan mencurinya, namun sang pemilik ternyata ada di sana. Sehabis buang air kecil di belakang semak-semak, mereka merasa bahwa pria ini adalah anak buah si Bron yang bertugas untuk menjaga lokasi. William pun mengaku kenal dengan Ken dan pura-pura sudah berbuat janji dengan Bron. Yang ketika si pria hubungi Bron, menggunakan HT tidak ada respon sama sekali akibat jaraknya yang jauh dari jangkauan. Takut jika William adalah orang penting dan sedang ditunggu oleh Bron, si penjaga pun akhirnya mengizinkan William untuk masuk, yang lokasinya sendiri sudah sangat dekat dengan posisi William saat ini. Fucking me. Sebagai mantan pas pampres yang beberapa kali telah berhasil melindungi Presiden Amerika Serikat di London, William pun dengan cekatan mampu melumpuhkan satu persatu orang yang berada di lokasi si Bron, di mana sosok si Prank sendiri ternyata adalah seorang bos pemilik tempat pembuatan narkoba, yang markasnya sendiri berada tepat di tempat William berada saat ini. Ketika William sudah satu langkah lebih maju, bapak detektif yang terhormat ini pun baru menemui orang tua Irene dan baru mengetahui jika pria dalam rekaman tersebut adalah Ken, teman sekolah Irene dulu. Yang tak lama kemudian, Pak Detektif pun mendapat laporan jika mobilnya ditemukan di jalan tol dengan snakeless yang terikat di bagasinya. Into your trusted handyman at the gas station. Technically, there's Process of setting up a perimeter. Right, thank you. Ketika William sedang masih mengendap-endap mengamati situasi dan kondisi, Pak Detektif pun menginterogasi si Ken tentang motifnya menculik Irene, di mana alasan utama dia
Melakukannya adalah sama dengan motif kebanyakan orang, yaitu ekonomi. Ken berpikir jika dirinya menculik Irene, maka suaminya yang kaya raya yakni William akan mampu atau mau memberikan tebusan dengan jumlah yang sangat banyak. Yang ketika Irene sudah berhasil didapatkan, Ken pun bingung langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya dan di mana dia menyembunyikannya, hingga Ken akhirnya membawa Irene ke tempat Brown yang merupakan pusat pembuatan narkoba. Ken yang awalnya mengira Brown akan senang pun justru berbalik marah dan menyuruhnya untuk membunuh Irene yang berpotensi bisa menjadi saksi mata. Sure. Kembali pada William yang memeriksa satu persatu ruangan hingga akhirnya bertemu langsung dengan Brown dan satu anak buahnya. Terjadi sedikit sesi tanya jawab ketika Brown hanya menginginkan Irene dan tidak peduli dengan apa yang sedang mereka lakukan di sana. Ketika komunikasi dengan cara verbal tak cukup membuat mereka mengerti, maka jangan salahkan Samsul jika mereka berdua mati oleh sang Raja Sparta. Selesai adu tembak dan Brown keburu tewas, sebelum informasi didapatkan, William pun keluar sambil menangis karena masih belum tahu di mana Irene berada atau apakah dia masih hidup. Ketika William hampir putus asa, disitulah dia bertemu dengan si kasir minimarket yang ternyata bekerja sampingan menjadi seorang pengedar narkoba. Ketika ditanya tentang keberadaan Irene, si kasir awalnya pelanga-pelongo, tidak jelas olah tidak tahu menahu tentang keberadaan si Irene. Namun ketika William menawarkannya sejumlah uang, dia pun langsung bersedia untuk menunjukkan di mana Irene berada, asalkan dirinya bisa mendapatkan uang tersebut. Tapi tiba-tiba terjadi ledakan akibat terbakarnya cairan kimia pasca baku tembak yang terjadi di mana seorang William benar-benar sudah tidak memiliki petunjuk lagi untuk menemukan di mana Irene berada. $20,000 and I will get money. Just get me at least I want. Tak lama datanglah bapak detektif bersama para polisi untuk mengamankan tempat tersebut. William disuruh untuk diam di tempat dan jangan kemana-mana, karena tindakannya terhadap Ken jelas tidak bisa ditolerir, meskipun dia pelakunya. Tapi tetap saja, William sudah melangkahi penyelidikan petugas, dan itu adalah sebuah pelanggaran berat. Sama seperti William, bapak detektif pun sama bingung dan was-wasnya terhadap nasib Irene saat ini yang masih hidup atau sudah mati. Saat itulah William dengan insting suami idaman pun merasakan ada getaran-getaran Irene di sekitar tempat tersebut. Yang ketika William membuka sebuah gudang kecil, ada Irene di sana dengan kondisi terikat, namun beruntung masih hidup dan sehat walafiat. Setelah semua selesai, Pak Detektif pun menyadari betul jika William sudah terlibat baku tembak dan membunuh Brown dan anak buahnya. Beliau bisa saja memperpanjang masalah tersebut karena sudah masuk tindak pidana berat. Tetapi dengan jasa William yang sudah tak sengaja membongkar markas narkoba, Pak Detektif pun melepaskan William dan mengucapkan terima kasih. Juga untuk kedepannya, William disuruh untuk lebih siaga, jangan sampai dia kehilangan istrinya lagi. Dan film pun selesai. Nah, para sinefilia, itu tadi rangkuman alur film Last Seen Alive yang dirilis pada tahun 2022. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik tombol like, komen, serta share ke rekan kalian. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dan terupdate dari channel kami. Tetap santuy, jangan panik, sampai jumpa!